Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran Ibu kali ini. Nah, anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya untuk melakukan aktivitas dan belajar di rumah maupun di sekolah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, apakah kalian masih ingat tentang pembagian dan perkalian bilangan desimal? Nah, baik, kalau kalian ingat, mari kita bahas lagi lebih lanjut dan Ibu akan memberikan contoh-contoh soalnya juga ya. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian desimal. Nah, di sini perkalian desimal itu apa sih? Ada yang tahu? Ya, perkalian desimal itu yaitu bilangan desimal yang bentuknya lain dari pecahan dengan penyebut ada 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, dalam penyelesaian perkalian desimal ini dapat dilakukan dengan ada dua cara yang Ibu akan sampaikan. Nah, yang pertama yaitu mengubah desimal menjadi bentuk pecahan. Yang kedua, mengalihkan dengan cara susun. Nah, sekarang kita masuk ke cara yang pertama, yaitu perkalian desimal dengan cara mengubah menjadi bentuk pecahan ya. Nah, di sini kalian tahu bagaimana cara mengubah bentuk desimal itu menjadi bentuk pecahan? Nah, Ibu kasih penjelasannya ya. Jadi, apabila ada satu angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah per 10. Jika ada dua angka di belakang koma, ada dua angka tadi itu disebut per 100. Nah, jika ada 3 angka di belakang koma disebut dengan per 1000 dan begitu juga seterusnya ya. Nah, di sini Ibu contohkan ada contoh soal 0,5 dikali 0,25. Jadi, kita angka 0,5 dan 0,25 ini kita ubah menjadi bentuk pecahan. Nah, 0,5 jika dijadikan bentuk pecahan ada berapa? Ya, 5 per 10 karena di belakang koma ada satu angka yaitu angka 5. Kalau 0,25 jika dibuat menjadi bentuk pecahan menjadi 25 per 100 karena di belakang koma ada dua angka yaitu 2 dan 5 menjadi 25. Nah, setelah kita ubah menjadi bentuk pecahan, lalu kita kalikan 10, kita kalikan dulu penyebutnya ya. Penyebutnya itu 10 dan 100. Jadi kita kalikan 10 dikali 100 sama dengan 1000. Nah, untuk pembilangnya kita kalikan juga 5 dikali 25 menjadi 125. Nah, sekarang kita sudah menemukan jawabannya yaitu 125 per 1000. Nah, kalau per 1000 berarti ada berapa angka di belakang koma? Nah, sesuai yang Ibu jelaskan tadi, jika ada 3 angka yang di belakang koma karena per 1000, berarti penulisan yang benar untuk jawaban dari soal yang Ibu berikan yaitu menjadi 0,125 atau 0,125. Kalian sudah paham? Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Nah, di soal berikutnya kita menggunakan cara yang kedua, yaitu perkalian desimal dengan bentuk perkalian biasa
secara susun dengan metode perkalian susun ya. Jadi, kalian lihat di layar 0,5 dikali 0,25. Nah, caranya yaitu dibuat susun bertingkat. Jadi 0,5 di atas, 0,25 di bawah, itu dikalikan. Nah, 5 dikali 5 sama dengan 25. 5 ditulis, simpan angka 2. Lalu 5 dikali 2 sama dengan 10. 10 tadi ada simpanan 2, jadi 10 ditambah 2 sama dengan 12. Nah, tertulis 125. Lalu ada 0 diturunkan, yaitu menjadi 0,125 atau 0,125. Jadi jawabannya sama dengan cara yang pertama tadi ya. Nah, di sini sudah ada soal cerita. Bu bacakan ya. Siti ingin membuat kue. Setiap adonan membutuhkan 0,35 ons gula pasir. Nah, jika Siti ingin membuat 2,5 adonan, berapa gula pasir yang dibutuhkan oleh Siti? Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengerjakan dari soal cerita ini ya. Kalian simak baik-baik. Nah, untuk penyelesaiannya, kita buat dulu kalimat matematikanya ya. Tadi setiap adonan membutuhkan 0,35 ons gula pasir. Nah, jadi 0,35 ons itu dikalikan dengan 2,5 adonan karena tadi Siti ingin membuat 2,5 adonan. Nah, untuk penulisannya kita sudah dapat yaitu 0,35 dikali 2,5. Lalu kita jadikan ke dalam bentuk pecahan ya. Tadi kan kita sudah mencoba untuk membuat bentuk pecahan. Nah, di sini 0,35 dibuat pecahan jadi 35/100 dan 2,5 dijadikan bentuk pecahan menjadi 25/10 karena di belakang koma ada satu angka yaitu angka 5. Nah, yang berarti 35/100 dikalikan 25/10 yaitu sama dengan berapa? Ya, 875/1000. Nah, dari pecahan ini kita ubah menjadi bentuk desimal yaitu karena per 1000 berarti di belakang koma ada 3 angka yaitu menjadi 0,875. Nah, jadi gula pasir yang Siti butuhkan adalah 0,875 ons. Oke, kalian sudah paham? Ya, jika kalian sudah paham, kita masuk ke dalam pembagian desimal. Nah, sekarang untuk pembagian desimal. Kalian tahu pembagian desimal itu apa? Ya, hampir sama ya dengan bentuk perkalian desimal, yaitu dengan cara mengubah bilangan desimal menjadi bentuk pecahan dulu. Lalu kita bisa hitung pembagiannya ya. Di sini ada contoh soal 0,4 dibagi 0,25. Nah, karena ini masih dalam bilangan desimal, kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan, yaitu menjadi 4/10 dibagi 25/100. Karena ini pembagian, kita balik angka yang pembaginya. Oke? Jadi 4/10 itu kan tadi dibagi 25/100. Nah, kita balik menjadi 100/25. Jadi, setelah itu 4 dikali 100 dan 10 dikali 25. Hasilnya berapa? 400/250. Nah, kita sederhanakan lagi. Menjadi 400 dibagi 250 berapa? 1
150 per 250. Nah, kita rubah tadi menjadi penyebutnya itu 1000, oke? Karena ini kan lebih dari 100, jadi kita rubah menjadi per 1000. Berapa? 250 dan 150 dikali berapa? Bisa menjadi per 1000. Nah, 250 dikalikan berapa? Menjadi 1000. Dikalikan 4. Nah, jika penyebut dikalikan 4, maka pembilang juga dikalikan 4, yaitu menjadi 1/600 per 1000. Nah, kita sederhanakan lagi menjadi 1/6 per 10. Karena ada 0-nya, kita bisa hilangkan 22 dari belakang, itu kan kita dibagi 100. Nah, 600 dibagi 100 berapa? 6. 1000 dibagi 100 berapa? 10. Jadi 1/6 per 10. Nah, karena 1/6 per 10 kita buat menjadi bentuk desimal, yaitu hasilnya ada 1,6. Ya, karena penyebutnya adalah per 10. Kalian paham? Nah, kalau kalian paham, kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Nah, sekarang kita coba untuk mengerjakan pembagian desimal dengan cara susun atau porogapit ya. Kalian sudah ada yang bisa? Ya, jika kalian bisa, kita bahas sama-sama ya. Nah, di pembahasan ini 0,4 dibagi 0,25. Jadi penyelesaiannya kalian perhatikan ya. Dikalikan 100 untuk menghilangkan komanya. Oke. Jadi 0,4 dikalikan 100 sama dengan 40. Kalau 0,25 dikalikan 100 jadi tetap 25 ya. Nah, bentuk porogapitnya yaitu 40 dibagi 25. Oke. Jadi 1 kali 25 ada 25. Kita tulis di bawah 40. Nah, sekarang 40 dikurangi 25 ada 15. Nah, karena 15 tidak bisa dibagi 25, maka kita tambahkan 0 di belakang angka 15, yaitu menjadi 150. Nah, karena kita tambahkan 0, maka kita berikan koma di belakang angka 1 ya. Jadi 1 koma. Tuh. Nah, untuk mencapai 150 tadi, 25 dikalikan berapa? Ya, angka 6. Oke. Kita tulis angka 6 di belakang koma dikalikan 25. Ada 150. Nah, 150 dikurangi 150 sama dengan 0. Karena sudah hasilnya 0 di bawah, maka kita sudah mendapatkan jawaban yang benar. Sama seperti cara yang pertama tadi, yaitu 1,6. Nah, sekarang kita mencoba untuk latihan soal cerita ini ya. Yuk, kita baca bersama-sama, oke? Siti sedang membantu ibu membuat kue kembang goyang. Nah, setiap adonan membutuhkan 0,2 kg tepung. Nah, coba kamu cari. Siti memiliki 1,6 kg tepung. Nah, berapa adonan yang akan dibuat Siti? Nah, karena setiap adonan membutuhkan 0,2 kg, jika Siti memiliki 1,6 kg, berapa adonan yang dapat dibuat? Nah, kalimat matematikanya yaitu menjadi
Jadi berapa? 1,6 dibagi 0,2. Nah, untuk menyelesaikan kalimat matematika yang sudah didapat tadi, kita rubah menjadi bentuk pecahan. Ya, karena di belakang koma ada satu angka, jadi kita buat per 10. Ya. Nah, 1,6 dibuat per 10 menjadi 16 per 10. Dibagi 0,2 yaitu 2 per 10. Nah, jika pembagian yang angka yang kedua, angka pembaginya itu kita balik ya. Dari pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Nah, sama dengan 16 per 10 dikali 10 per 2. Nah, sekarang kita kalikan. 16 dikali 10 ada berapa? 160. 10 dikali 2, yaitu 20. Nah, 160 per 20. Kita bagikan. 160 dibagi 20 sama dengan 16 dibagi 2. 16 dibagi 2 berapa? 8. Nah, jadi banyaknya adonan yang dapat dibuat Siti ada berapa? Ya, ada 8 adonan. Nah, sekarang setelah kita membahas bersama-sama tentang perkalian dan pembagian bilangan desimal, nah, Ibu yakin kalian pasti sudah bisa ya. Jika kalian ada yang tidak bisa, kalian bisa tanya ke Ibu. Nah, ini Ibu berikan soal ya, kalian bisa salin. Kalian tulis di buku tugas kalian. Lalu kalian jawab soal tersebut. Kalian bebas memilih cara 1 atau cara 2 yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, setelah itu kalian bisa kirimkan jawaban ke WA Ibu, oke? Nah, alhamdulillah sekarang pembelajaran kita sudah selesai. Bagaimana? Apakah kalian bisa happy? Bisa mengerjakan dengan soal dengan baik? Kalian tentu pasti sudah paham ya. Sekarang Ibu tutup pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran atau materi pembelajaran yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan kata dari Ibu dalam penyampaian materi pembelajaran hari ini. Semoga kalian semua tetap semangat dalam belajar dan juga kalian tetap harus menjaga kesehatan di rumah maupun di lingkungan kalian berada. Oke? Jangan lupa selalu mencuci tangan dan menggunakan masker ketika kalian berada di luar rumah. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.